Serangan-serangan seperti ini hanya akan jadi amunisi buat para kadrun dan bahan debat kusir mereka. Hingga akhirnya kadrun pun bisa dengan mudah untuk menyerang balik kalau Ganjaris, hipokrit, dan munafik. Ayo, mari kita saling koordinasi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali dengan saya, Sainai. Saudara, Anies Rashid Baswedan dicalonkan Nasdem. Ganjar Pranowo dicalonkan rakyat. Ini adalah judul video Cokro TV beberapa hari yang lalu. Memang terdengar keren dan membuai hati cebong. Tapi mohon maaf, kalau saya harus katakan ini di luar dari fakta. Fakta sesungguhnya adalah partai politik dan gabungan partai politik yang bisa memajukan seseorang menjadi calon presiden dengan PT minimal 20%. Seberapa banyaknya pendukung Ganjar yang disebut rakyat akan tidak ada artinya jika tidak ada partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sejauh ini yang bisa dilakukan rakyat pendukung Ganjar adalah melakukan opini-opini publik, menekan PDIP untuk memajukan Ganjar sebagai capres. Peluang Ganjar dimajukan partai lain nyaris mustahil setelah Ganjar menegaskan bahwa siap mendukung penuh PDIP menang 3 periode. Saya sih tidak berniat mengecilkan hati para pendukung Ganjar. Saya sendiri pun mendukung penuh pendukung Ganjar untuk menekan PDIP melalui opini-opini publik tersebut. Tapi mungkin saran saya, lakukanlah lebih terkoordinasi. Jangan terlalu brutal dan kalau bisa jangan bertentangan dengan sikap Bapak Ganjar Pranowo itu. Percayalah bahwa jagoan kalian Ganjar Pranowo paham betul bagaimana meluluhkan hati partainya dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Menurut saya, teriakan-teriakan kalian itu tidak akan memilih PDIP, tapi hanya memperkeruh suasana. Artinya bahwa pendukung Ganjar Pranowo harus sadar, bagaimanapun kalian butuh PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kalau sama-sama ngotot, maka tidak akan ketemu. Termasuk juga opini-opini publik yang menyerang Puan Maharani dengan nada yang menghina. Kalau sekedar kritik sih nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lebay juga. Anggapan meluluhkan hati PDIP dan Mbok Megawati Soekarno Putri adalah ujian pertama Ganjar Pranowo sebagai calon pemimpin. Kemampuan negosiasi juga merupakan standar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, bukan? Good luck buat pendukung Ganjar Pranowo ya. Berjuanglah sekuatnya agar Ganjar Pranowo bisa maju sebagai capres. Termasuk berharap dimajukan oleh partai lain juga. Tidak ada salahnya. Hanya saja saya mengajak agar kita juga sebisa mungkin realistis. Bagaimana jika seandainya terjadi skenario buruk di mana Ganjar Pranowo pada akhirnya tidak dicalonkan sebagai calon presiden? Jujur, saya tergerak menanyakan ini karena dari banyaknya skenario politik, ada skenario di mana Ganjar tidak maju sebagai calon presiden. Ini adalah skenario terburuk yang tentunya tidak diinginkan oleh pendukung Ganjar Pranowo. Tapi bagaimanapun, jika hal ini terjadi, kita harus mencari solusi. Saya melihat banyak Ganjaris di media sosial yang seolah-olah sudah pesimis bisa mengalahkan Anies Baswedan jika Ganjar Pranowo tidak maju sebagai calon presiden. Ibaratnya sudah menyerah sebelum berperang. Terserah,
jika saya mau dituduh kadrun. Tapi bagi saya, ini terbukti dari serangan Ganjaris yang mulai tidak terkontrol. Contohnya adalah serangan Anies deklarasi di saat tragedi Kanjuruhan. Serangan ini kemudian dimentahkan oleh Ganjaris sendiri, tepatnya oleh PSI yang melakukan deklarasi di saat ada tragedi Kanjuruhan juga. Serangan-serangan seperti ini hanya akan jadi amunisi buat kadrun dan bahan debat kusir mereka. Kadrun bisa dengan mudah menyerang balik kalau Ganjaris hipokrit dan munafik. Mengecam tapi kepingin juga Ganjar ada partai yang dukung sebagai capres, seperti Anies Baswedan didukung oleh Partai Nasdem. Jadi yuk, mari koordinasi lagi. Mulai realistis lagi dan jangan pernah panik. Mari kita pahit-pahitan seandainya Ganjar tidak bisa maju sebagai capres. Maka Anies pun juga belum tentu menang kok. Masih ada Prabowo Subianto dan Caimin yang menurut survei jika digabungkan elektabilitasnya pasangan ini sekitar 40% lebih. Beberapa lembaga survei menempatkan pasangan ini sebagai juara. Hasil survei ini kemudian coba dibantah oleh media abal-abalnya Riza Ramli. Terserah para penonton mau percaya yang mana. Tapi menurut saya, sejak gabung dengan pemerintahan Jokowi dan meninggalkan kelompok Islam politik yang kini mendukung Anies Baswedan itu, Prabowo Subianto sudah banyak berubah. Narasi kader-kadernya juga banyak yang berubah, cenderung kalem dan nasionalis saat ini. Kecuali Fadlizon tentunya. Karena di mata saya, Fadlizon ini adalah beban untuk Partai Gerindra saat ini. Prabowo Subianto yang saat 2019 banyak menyerang NU melalui ustadz-ustadz di kubunya, sekarang sudah mulai dekat dan merangkul NU. Hanya saja, memang Prabowo bukan orang yang pandai merangkai kata dan jago debat. Prabowo pun tidak sungkan-sungkan mengakui lawan debatnya lebih hebat ketika terdesak. Di samping itu, masa lalu Prabowo juga bisa jadi amunisi lawan politik buat menyerang Prabowo. Tapi ya, pendukung Prabowo Subianto juga bisa balik menyerang dengan isu Yaman. Karena fakta membuktikan bahwa Anies Baswedan saat ini masih menggunakan politik identitas. Kalau harus memilih di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, memilih yang terbaik dari yang terburuk, ya, mau tidak mau, saya lebih memilih Prabowo Subianto. Mengingat Prabowo Subianto juga lahir dari keluarga yang plural dan terbiasa berada di lingkungan yang menjunjung pluralisme. Akhir kata, saya mau titip pesan kepada para pendukung Ganjar Pranowo, jangan terlalu panik. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sudah secara tegas mengingatkan kita bahwa ojo ke susu. Demikianlah video singkat saya pada siang hari ini. Marilah kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, terlebih khusus dalam menentukan figur pemimpin yang tepat dalam pemilu 2024 nanti. Salam hormat, salam NKRI. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.